Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ya baik, teman-teman semua, terima kasih sudah hadir di pagi ini. Sekarang kita masuk ke bincang fitrah yang ketiga, yaitu membahas mengenai fitrah belajar pada anak. Nah, gimana sih mengerti mengenai fitrah belajar pada anak itu? Jadi sebelum kita jauh membahas bagaimana caranya, kita harus tahu dulu nih, Allah pernah berfirman, Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Dan dia menjadikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Kan fitrah itu terlahir ya, atau fitrah itu ada saat anak-anak lahir. Kenapa dong Allah berfirman seperti ini ya? Allah mengeluarkan kamu dalam perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Apakah itu bertentangan gitu ya? Katanya fitrah itu bekal dari Allah saat manusia lahir. Terus sekarang Allah bilang mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengerti apapun. Apakah hal itu bertentangan? Enggak bertentangan sama sekali. Karena proses tidak mengetahui menjadi tahu. Jadi saat kita nggak tahu, menjadi kita tahu itu adalah membutuhkan dorongan untuk belajar kan. Nah, itulah fitrah belajar pada manusia. Jadi fitrah belajar pada manusia adalah bukan anak terlahir udah ngerti apapun gitu ya, udah pinter jadi jenius gitu ya. Mungkin ada ya bekal jeniusnya di otak masing-masing anak. Tapi bukan berarti si anak itu nggak melewati proses belajar. Jadi sepintar apapun anak kita yang terlahir gitu ya, dibekali sama Allah pintar apapun itu, tetap ada yang namanya proses tidak mengetahui apapun yang nantinya akan menjadi tahu, dan itu butuh proses kan. Dari proses nggak tahu menjadi tahu, nah proses itu disebut dengan proses belajar. Proses belajar ini yang mendorong manusia untuk belajar, ya mendorong teteh-teteh semua untuk atau ayah bunda semua untuk mendengarkan saya pagi ini, atau dorongan untuk belajar fitrah belajar kali ini itu juga adalah fitrah belajar dari manusia gitu ya. Jadi fitrah belajar manusia itu tidak menjamin setiap manusia itu udah terlahir jenius gitu ya, udah terlahir pintar dan sebagainya, nggak kayak gitu. Tapi justru fitrah belajar ini yang apa ya, mengonsepkan adanya dorongan belajar pada diri setiap manusia. Dan juga untuk sebagai bekalnya, Allah sudah memberikan kita bekal pada setiap manusia itu ada pendengaran, ada penglihatan, dan juga ada hati nurani. Buat apa? Semata-mata untuk membantu kita belajar. Jadi apa saja yang Allah bekali pada manusia agar manusia itu berubah, agar manusia itu berubah dari kondisi tidak tahu menjadi tahu. Dari mana? Nah, dari pendengarannya. Kan kita bisa belajar melalui pendengaran kita gitu ya. Terus dari penglihatannya kita juga bisa belajar dari mata kita gitu ya, sambil melihat mentor kah atau sambil melihat sesuatu di YouTube kah, itu kita juga ada proses belajar kan di sana. Dan dari hati nurani. Nah, hati nurani ini berfungsi untuk membedakan ya, mana pembelajaran yang baik untuk diikuti dan mana pembelajaran yang buruk. Emang ada pembelajaran yang buruk? Ada. Pembelajaran yang buruk itu kayak misalkan bagaimana caranya mendapatkan harta yang haram. Oh, kan harus belajar juga ya. Kayak misalkan menyelundupkan narkoba, itu juga ada tekniknya ya. Gimana caranya biar menyelundupkan narkoba nggak ketahuan sama polisi. Nah, itu kan ada ilmunya juga. Nah, itu adalah salah satu pembatas di mana hati nurani bergerak. Hal-hal apa saja yang harusnya kita pelajari, hal-hal apa saja yang harusnya kita hindari. Atau contoh lainnya adalah mempelajari ilmu-ilmu sihir gitu ya, atau mempelajari ilmu-ilmu dukun kayak misalkan santet dan lain sebagainya gitu ya. Ngapain juga kita mempelajari hal tersebut untuk membahayakan orang lain atau kayak gimana? Nah, itu pembatasnya adalah hati nurani. Jadi selaras ya antara fitrah dengan firman Allah yang ada di Quran surah An-Nahl ayat 78. Kita terlahir dalam perut, ya, keluar dari perut ibu kita itu nggak tahu apa-apa, tapi seiring berjalannya waktu Allah kasih bekal berupa dorongan untuk belajar pada setiap manusia, itu disebut fitrah belajar, yang nantinya akan merubah yang tidak tahu menjadi tahu. Allah bekali apa lagi? Nah, Allah selain bekali dorongan untuk setiap manusia belajar di fitrah belajar itu, Allah juga ngasih nih pendengaran, penglihatan, hati nurani agar semata-mata kita bersyukur. Deal ya sampai sini. Jadi nanti pada akhirnya manusia bisa mencapai pembelajaran
dari tidak tahu menjadi tidak yang menjadi tahu, dan dari tidak bisa menjadi bisa. Lalu apa teh bukti dorongan manusia itu senantiasa belajar gitu ya? Ya bukti anak terlahir dengan fitrah belajar dan bernalarnya. Contohnya adalah anak itu selalu senang mempelajari hal yang baru berulang kali tanpa menyerah. Di saat bayi itu nggak bisa apa-apa gitu ya, bahkan dia nggak bisa miring kanan miring kiri, kan memang bayi itu ya udah gitu ya, kalau kita tidurin terlentang ya dia bakal terlentang sampai dia terbangun. Pada akhirnya dia belajar untuk miring kanan miring kiri, kemudian tengkurap, kemudian merangkak, kemudian berdiri, berjalan, berlari, dan sebagainya. Anggaplah anak itu malas, atau anggaplah nggak ada fitrah belajar di dalam diri manusia. Adakah kita temui bahwa bayi itu malas untuk belajar jalan atau malas untuk belajar untuk berdiri gitu ya? Semalas-malasnya bayi, memang ada ya, mungkin beberapa anak tuh kalau belajar jalan tuh ya capek gitu ya, atau mudah nangis dan sebagainya. Tapi di setiap anak di muka bumi pasti semalas-malasnya anak gitu ya belajar jalan, ya pasti dia akan belajar dengan sendirinya. Gimana, apakah orang tua belajar ngajarin anaknya jalan? Kayak misalkan, Dek, jalan tuh harus kaki kanan, kaki kiri, nggak kayak gitu juga kan. Seteknis apapun itu, sedetail apapun kita menjelaskan cara berjalan itu seperti apa, ya tetap pasti ada dorongan belajar dari dirinya sendiri kan. Dia mau kepentok pintu, dia mau kepentok tembok, tetap aja dia merangkak, terus dia berjalan gitu ya, dia jatuh lagi, berdiri lagi, jalan lagi. Kenapa? Ya karena ada dorongan belajar dari dalam dirinya. Itu adalah bukti bahwa Allah membekali kita dengan fitrah belajar. Yang lainnya adalah anak itu selalu menanyakan semua hal. Nah, kalau misalkan merangkak, berdiri, berjalan itu fasenya 0 sampai 2 tahun ya biasanya. Kalau misalkan lebih dari 2 tahun atau udah masuk 3 sampai 6 tahun ya, under 7 tahun, nah anak itu udah bisa ngomong, terus anak itu udah mulai ngerti sesuatu. Nah, pasti dia tuh apa ya, mulai menanyakan semua hal pada kita. Ini apa ya Umi, ini apa ya Bi, ini apa ya Bunda, dan sebagainya. Segala hal ditanyakan, bahkan menurut kita itu hal-hal remeh yang seharusnya manusia itu tahu. Tapi karena memang dorongan belajar anak-anak itu tinggi, ya karena dia tidak tahu dan hendak merubahnya menjadi tahu, itu ada proses belajar di sana, maka dia akan menanyakan semua hal kepada orang tuanya. Kayak gitu, itu adalah salah satu bukti bahwa anak terlahir dengan fitrah belajar dan kenalarnya. Jadi kita simpulkan sama-sama, kita tahu nih, sepakat bersama-sama di sini bahwa konsep belajar itu adalah merubah yang tidak tahu menjadi tahu, dan merubah yang tidak bisa menjadi bisa. Kayak gitu. Jadi cukuplah kita pahami bahwa anak itu nggak terlahir semuanya langsung bisa segala hal gitu ya. Walaupun memang anak terlahir sudah jenius gitu ya, tanpa kita ajarin jalan dia sudah bisa jalan, tanpa kita ajarin tengkurap supaya gimana dia sudah bisa tengkurap, walau kita bantu stimulasinya aja gitu ya, kita bantu anak kita untuk stimulasi, tapi memang pada dasarnya anak udah terlahir dengan dorongan belajar itu sendiri, ya terlahir jenius. Tapi untuk melalui proses jenius itu harus adanya namanya proses belajar, kan nggak ujuk-ujuk atau nggak tiba-tiba anak langsung lahir dalam usia 0 bulan atau dalam waktu 3 hari langsung bisa jalan, kan nggak gitu juga, ada prosesnya di sana. Nah, itu adalah proses penumbuhan fitrah belajar pada anak. Nah, bagaimana peran ayah dan ibu di sini? Peran ayah itu sebagai penanggung jawab pendidikan keluarga. Jadi kalau ditanya siapa nih yang bertanggung jawab untuk pendidikan keluarga, ya sebenarnya itu ada pada ayahnya gitu ya. Ada pada ayahnya. Terus bagaimana peran ibu di sini? Nah, peran ibu di sini itu sebagai pembentuk sistem berpikir. Jadi ayah sebagai penanggung jawab pendidikan keluarga, sementara ibu sebagai pembentuk sistem berpikir. Nah, peran ibu ayah juga sebagai pembentuk sistem berpikir. Sementara peran ibu di sini sebagai tempat belajar atau madrasah, dan ibu juga sebagai pelaksana teknis dari pendidikan keluarga. Jadi kalau misalkan ayah nih yang menentukan arah keluarganya mau kemana, sementara ibu ini yang menemani anak-anaknya di rumah. Kayak misalkan ayah ini menentukan bahwa keluarganya mau menjadi keluarga penghafal Quran, atau ayah menentukan bahwa keluarganya mau dibawa ke arah yang mana nih pendidikan keluarganya, itu ayah yang menentukan. Jadi kayak misalkan visi misi dari keluarganya itu, kalau pendidikannya mau dibawa ke arah sini nih, itu ayah. Kayak ayah itu kepala sekolahnya loh, kan kepala sekolah yang menentukan arah sekolah itu mau kemana. Sementara ibu itu adalah ibu gurunya. Jadi walaupun kepala sekolah nggak ada setiap hari di dalam sekolahnya, tapi kan ada guru yang nemanin si murid-muridnya itu. Anggaplah murid itu sebagai anak kita, gurunya adalah si ibu, sementara kepala sekolahnya adalah si ayah.
Jadi yang menentukan arah dari keluarganya ayah, yang menjalani pelaksananya itu ibu. Walaupun nanti pada prosesnya ayah juga sebagai pelaksana, walaupun nggak hadir setiap hari gitu ya di dalam proses belajar dan mengajar seperti itu. Jadi untuk penumbuhannya di usia 0 sampai 2 tahun, konsep fitrahnya adalah merawat ya. Lalu bagaimana peran orang tua di sini? Peran orang tua itu jadilah ayah dan ibu yang bergembira. Gimana? Karena kalau misalkan anak ya, anak pas proses belajar terus didampingi dengan ayah ibu yang nggak bergembira, dia akan lebih tertekan. Dan ketika anak tertekan, dia nggak bisa belajar dengan optimal. Malah ketika orang tuanya nggak apa ya, nggak bergembira dengan proses menemani belajar sang anak, dia akan lebih cenderung si anak tuh menghindari proses belajar dengan ibunya. Kan ada ya kalau misalkan usia 0 sampai 2 tahun itu mungkin ditemani belajarnya sensori motori ya kayak gitu ya. Ketika ayah dan ibunya malas nemenin anak, nah si anak juga akan malas untuk belajar seperti itu. Yang kedua, tularkan rasa ingin tahu, bukan paksaan. Jadi usia 0 sampai 2 tahun ya ditularin rasa ingin tahunya. Gimana cara nularinnya? Ya ibunya mungkin sekedar baca buku dulu gitu ya tentang hewan-hewan atau tentang apapun itu. Nanti si anak kan bakal penasaran juga tuh. Nah, baru diajarin sama anaknya itu kayak gimana. Justru bukan dipaksa, jadi bukan dipaksa anak tuh harus belajar ini gitu, nggak kayak gitu konsepnya. Tapi ditularkan rasa ingin tahunya. Yang selanjutnya untuk usia 0 sampai 2 tahun anak itu belajar melalui proses bermain. Jadi bermain kalau misalkan anak nih usia 0 sampai 2 tahun banyakin main atau banyak main justru nggak banyak belajar justru pada proses bermain itu adalah proses pembelajaran anak untuk mengenali sesuatu. Jadi anak itu mengenali sesuatu melalui prosesnya bermain, bukan menghafal. Metodenya gimana untuk orang tua lakukan ya bermain dengan pengalaman sensorik motorik. Terus indikator keberhasilannya apa? Indikator keberhasilannya ya anak antusias dan timbul gairah eksplor sesuatu yang ada di sekitarnya. Jadi bagaimana teh cirinya ketika si anak ini fitrah belajarnya tumbuh dengan baik di usia 0 sampai 2 tahun. Ya anak itu antusias dan timbul gairah eksplor sesuatu yang ada di sekitarnya. Jadi dia tuh kadang ngerangka ke sana kemari gitu ya, botol kecap dimainin, kemudian sendok-sendok diberantakin, ya itu adalah salah satu ciri bahwa anak itu mengeksplor hal-hal apa saja yang ada di sekitarnya. Bahkan kalau misalnya kita kasih mainan mahal atau kasih mainan yang sengaja dibeli gitu ya, dalam bentuknya bagus, udah ada sensorik motoriknya di dalam satu paket mainan, tapi tetap aja yang dimainin remote, yang dimainin sisir, yang dimainin sendok-sendok ibunya yang di dapur. Nah, itu adalah salah satu ciri bahwa anak itu antusias dan timbul keinginan untuk eksplor sesuatu yang ada di sekitarnya. Kayak gitu ya. Yang selanjutnya adalah bagaimana ciri-ciri yang lain ya yang harus dilakukan oleh ayah ibunya menjadi ayah ibu yang bergembira dan tenang ya tadi ya ini penjelasan tadi bergembira dan tenang itu akan menumbuhkan fitrah belajar dari sang anak menjadi ayah ibu yang tegang dan penuh tekanan dalam membersamai anak itu akan membuat sang anak juga tegang untuk mempelajari sesuatu. Jadi ya bergembiranya kayak gimana? Apakah harus selalu tertawa ya enggak juga gitu ya. Bergembira di sini bisa dalam hal kita tersenyum ketika anak memberikan sesuatu kepada kita, mungkin dia mainin kecap kah, dia mainin sisir, tapi kita senantiasa tersenyum gitu ya sama mereka yang nemenin mereka untuk sensorik motoriknya. Yang selanjutnya, jangan paksa anak untuk memahami sesuatu, tapi tularkan pada anak untuk mengetahui sesuatu. Jadi kalau misalkan kita nih pengen anak kita memahami sesuatu tentang suatu hal, ya kita juga yang harus menularkan sesuatu itu pada anak kita. Contohnya, mungkin sekarang pengen ngajarin anak atau memaparkan anak di usia 0 sampai 2 tahun tentang kisah-kisah nabi. Ya udah kita pura-pura aja baca buku nabi-nabi mungkin gitu ya di pinggir dia dan dia juga nanti akan merasa kurius ya atau penasaran akan hal tersebut. Dia akan coba lihat nih si ibu lagi ngapain ya gitu ya. Terus dia akan melihat juga buku tersebut. Ya usia 0 sampai 2 0 sampai 2 tahun apa yang mau diharapkan gitu ya dari proses belajarnya anak ya hanya menularkan terlebih dahulu. Terus bermain. Jadi banyakin bermain. Di usia 0 sampai 2 tahun jangan tuntut anak untuk belajar calistung. Mana bisa anak belajar calistung di usia ini. Maka perbanyaklah bermain itu sebagai sarana anak untuk mengenalkan terhadap sesuatu. Dan kegiatan yang konkret yang bisa dilakukan apa teh di usia ini? Maka ajak bicara
seolah-olah berdialog untuk bertanya dan menjawab. Jadi diajak ngomong anaknya. Tidak, anak saya mah belum bisa ngomong di usia 0 sampai 2 tahun ya. Anak mana yang bisa ngomong lancar di usia 2 tahun gitu ya. Mungkin ada yang udah bisa ngomong tapi mungkin masih kosakatanya masih nggak berstruktur dengan baik. Maka ajak bicara seolah-olah berdialog. Jadi ketika dia lagi ngapain gitu ya terus diajak, oh ini kayak kayak misalkan dia pipis atau dia tuh pup, terus dia tuh ngerasa nggak enak aja ngobrol sama kita. Oh nggak enak ya, oh lengket ya, oh mau dibersihin ya, yuk mandi yuk atau yuk ganti pakaian yuk gitu ya, yuk ganti celana yuk ya, kita ngobrol aja sama anak kita di usia 0 sampai 2 tahun tentang apa yang dia rasakan, tentang apa yang dialami gitu ya. Kalau dia nangis pas bangun tidur, oh mau cari ibu ya gitu ya, nangis kenapa, sedih ya dan sebagainya. Jadi dia tuh merasa oh ketika aku menangis tuh ini sedih ya. Jadi dia apa ya, proses belajarnya dari proses kosakata yang kita berikan kepadanya. Lalu belajar mengeksplorasi anggota tubuh, kayak misalkan mulailah sensorinya dipegang-pegang, ini tangan loh, ini mata loh, gitu ya, dan sebagainya. Kadang ada kan lagu kepala, pundak, lutut, kaki, dan sebagainya itu mungkin bisa dipaparkan di usia 0 sampai 2 tahun. Lalu juga bisa membacakan buku bersastra indera. Jadi ada yang pernah nanya, dimulai dari usia berapa kita bisa membacakan buku kepada anak ya mulai dari usia 0 sampai 2 tahun juga udah bisa, tapi mungkin di usia 0 sampai 2 tahun ya cukup bacain atau dalam sekedar read aloud saja ya, membaca dengan bersuara pada anaknya, suaranya kedengaran sama anak. Kalau misalkan nggak ada respon ya nggak apa-apa, kita itu bacain aja di usia 0 sampai 2 tahun, tapi nanti di usia berikutnya 3 sampai 6 tahun ya anak udah punya pikiran sendiri, anak udah bisa ngomong dan pasti akan ada dialog juga di sana, anak itu nanya sesuatu. Kayak gitu ya proses belajar di usia 0 sampai 2 tahun. Nah, bagaimana konsep fitrah belajar di usia 3 sampai 6 tahun? Konsep fitrahnya adalah menguatkan. Peran orang tuanya bagaimana? Tularkan rasa kagumnya orang tua untuk belajar. Mulai nih, anak tuh melihat korelasi antara yang kita lakukan dengan apa yang kita paparkan. Jadi kalau misalkan kita pengen maparin anak tentang cinta buku, atau suka ilmu, atau suka belajar, ya orang tuanya juga harus dekat-dekat sama buku atau sekedar pas ada anak ya sekedar baca buku lah, buku-buku apa gitu ya, sehingga si anak tuh tertular rasa tertariknya terhadap buku, bukan deket anak main HP gitu ya berjam-jam lamanya gitu, atau mungkin buka laptop untuk pekerjaan dan sebagainya. Jadi kalau misalnya deket anak, dicoba nih dibuka bukunya atau mungkin bermain keluar ke alam, kita cari hewan yuk yang ditemui apa, apakah ada belalang, ada kecoa, ada apapun itu kita cari keluar kayak gitu. Terus perbanyak cara, jangan memaksakan anak belajar dengan satu cara. Di usia 3 sampai 6 tahun biasanya orang tua fokus terhadap calistung. Oh anak tetangga udah bisa ngitung nih, anak tetangga udah bisa baca nih, kok anak saya belum ya, terus diajarin dah itu ya anaknya. Terus tapi metodenya itu dengan metode duduk di meja, diam, kita mengajarkan. Kayak gitu kan biasanya apa ya? Proses pengajaran klasik orang tua pada umumnya itu kayak gitu ngajarin anak untuk belajar baca. Tapi sebenarnya kita harus mencari cara, banyak cara, jangan memaksakan anak belajar dengan satu cara. Lalu beri kesempatan anak untuk mencoba sesuatu. Ketika anak pengen coba motong wortel, taunya anak motong wortelnya mencong-mencong, miring-miring ke sana kemari. Nah, sama kita karena kita nggak sabar gitu, karena kita kurang apa ya, kurang bisa menerima gitu hasil anak yang buruk itu gitu. Akhirnya ya udahlah, kamu tuh lama motongnya, ya udah sama Umi aja tuh sama Bunda aja. Biarkan anak dan beri kesempatan anak untuk mencoba sesuatu. Ketika dia mau beres toilet training gitu ya, terus dia belajar apa membersihkan najisnya sendiri, ya dicoba itu, cobalah sendiri dia untuk membersihkan najisnya sendiri, terus nanti kita periksa pada akhirnya. Daripada kita terus menerus memfasilitasi anak untuk membersihkan kotorannya, lebih baik untuk apa ya, naik kelas ya agar dia lulus toilet training, dia harus coba dulu dan beri kesempatan anak dulu untuk mencoba membersihkan kotorannya. Contohnya kayak gitu. Terus manfaatkan setiap peristiwa anak agar belajar. Jadi kalau misalkan ada peristiwa apa nih, ya udah dijadikan anak itu sebagai belajar. Kayak misalkan anak itu lari-lari ke sana kemari, terus dia jatuh, terus kakinya berdarah. Nah, berarti jadikan proses belajar di sana. Kalau lari-lari, nggak lihat jalan dan sebagainya, nanti kamu terjatuh kan? Gimana rasanya jatuh, sakit atau gimana? Nah, itu kan bisa jadikan proses belajar si anak ya untuk mempelajari suatu hal.
Gimana metodenya untuk melakukan hal itu? Ya bermain juga dan dengan pengalaman sensorik motorik terutama di luar. Indikator keberhasilannya apa teh? Di saat si anak itu menunjukkan fitrah fitrah belajarnya itu tumbuh dengan baik. Anak itu timbul gairah eksplor diri sama eksplor alam sekitar dan mencintai sumber ilmu. Jadi mulai nih kalau misalkan tadi kan eksplor diri aja dia tuh mulai ngeraba-raba ini apa nih kayak misalkan anak saya yang 1,5 tahun saat pegang kemaluannya dia tuh pegang-pegang doang gitu ya terus ketika dia pegang rambutnya dia pegang terus sambil apa ya narik-narik rambutnya kayak gitu kan penasaran dan eksplor dirinya atau eksplor lingkungannya. Kalau misalkan di usia 3 sampai 6 tahun ini cenderung dia suka bermain di luar gitu ya, bermain di alam, dia main tanah, dia main kerikil, dia apa ngambilin daun-daun kering, dia lari-lari dan sebagainya. Itu adalah salah satu bukti bahwa anak udah ada muncul giroh untuk eksplor ke alam sekitar. Tinggal kalau misalkan anak udah menunjukkan ciri-ciri tersebut, tinggal orang tuanya yang apa ya memberikan ilmu oh anak saya udah suka alam sekitar nih, sekarang kita belajar apa ya? Tentang belajar kehidupan kupu-kupu kah, atau lihat ulat kah, atau apapun itu bisa dimasukkan di usia 3 sampai 6 tahun. Dan mencintai sumber ilmu. Kalau misalnya udah dibiasain nih dari 0 sampai 2 tahun, terus 3 sampai 6 tahun dideketin sama buku-buku. Kalau misalnya anak penasaran tentang gajah, misalkan terus ada bukunya tentang gajah, disusupin lah itu tentang gajah tersebut kayak gitu. Jadi mencintai sumber ilmu khususnya buku ataupun yang lainnya. Nah, ini adalah penjelasan dari yang tadi. Jika terlalu memaksakan anak untuk belajar dengan satu cara, itu sesungguhnya dapat melemahkan fitrah belajar anak. Jadi kalau misalkan anaknya memang kinestetik, cara belajarnya itu dengan gerakan, nggak bisa duduk diam, diam gitu ya di meja, ya nggak bisa dipaksa seperti itu, karena setiap orang kan beda cara belajarnya. Kalau justru kalau misalnya orang tuanya apa menuntut anak untuk belajar dalam satu cara, itu kita akan melemahkan fitrah belajar. Keinginan anak untuk mencoba cara yang lain adalah keinginannya yang berasal dari fitrah belajarnya. Jadi ketika anak pengen belajar dengan cara yang lain, itu justru muncul dorongan dari fitrah belajarnya yang udah Allah titipkan tadi. Lalu mencoba sesuatu, maka silahkan coba. Jadi jika anak ingin mencoba sesuatu, Umi misalkan kakak mau coba apa, ya coba silahkan. Misalkan Umi kakak pengen coba bikin puding dan sebagainya, ya udah silahkan dia coba sambil kita dampingi. Lihat prosesnya apakah membahayakan atau tidak. Di saat ada proses-proses yang membahayakan, berarti kita harus dampingi anak tersebut. Tapi cobalah beri dia apa ya melakukan sesuatu kesempatan. Jadi cobalah beri dia kesempatan untuk mencoba sesuatu. Ketika orang tua memberikan kesempatan anaknya untuk mencoba sesuatu, itu akan secara tidak langsung menumbuhkan rasa percaya diri pada anak. Jadi ketika kakak bisa motong wortel kan, bantuin Umi untuk potong wortel ya, gitu ya. Umi ngerjain yang lain. Terus dia tuh dikasih kesempatan untuk motong wortelnya di saat kita masak, gitu kan. Nah, ketika wortelnya dipakai sama ibunya buat masak, dimasukin ke panci gitu ya, itu adalah secara nggak langsung muncul rasa percaya diri dalam anak. Oh, wortel hasil potonganku yang walaupun ada yang besar, ada yang kecil itu gitu ya, dan bentuknya enggak simetris, ternyata dipakai ibu gitu ya. Nanti ketika mungkin kita masak menu yang sama, anak tuh udah ada pede, udah ada rasa percaya diri dalam dirinya. Bu, biarin aku yang potong aja wortelnya kayak gitu. Jadi biarkan dia mencoba sesuatu walau mungkin atau pasti pada awalnya anak tuh melakukan sesuatu yang nggak sempurna. Nanti perlahan ketika dia sudah terbiasa melakukan hal itu, dia juga akan menghasilkan sesuatu yang baik. Dan setiap peristiwa bisa menjadi proses pembelajaran anak, entah itu anak kepentok pintu, entah itu anak jatuh, misalkan entah itu anak digigit semut, digigit kecoa, atau digigit apapun itu, setiap peristiwa yang ada dalam hidupnya, yaitu adalah proses pembelajaran baginya. Begitu, jadi bisa diselisipkan di sana. Saran konkretnya apa teh? Saran kegiatannya ya memberikan inspirasi dan semangat belajar dengan melihat, menyentuh, memegang, dan mengalami berkesan secara langsung di alam. Jadi kalau mau direkomendasikan banget cara belajar anak tuh ada di alam sekitar gitu ya. Jangan terus-terusan di dalam rumah, tapi ada waktunya dibawa keluar, kayak ke taman di komplek kah gitu ya, atau mungkin mengunjungi taman yang ada di kota kah gitu ya, kan taman kota biasanya tuh murah-murah juga gitu ya. Kita belajar di sana dengan bikin kegiatan, kayak misalnya kita ngumpulin daun-daun kering gitu,
atau bikin atau lihat hewan-hewan yang ada di sana gitu dan sebagainya. Dan mendorong abstraksi dan imajinasi anak untuk membuat pemahaman sederhana atas setiap peristiwa. Jadi kayak misalkan anak tuh peristiwanya kita sedang ada di sungai, misalkan terus di sungai itu aliran airnya membasahi beberapa batu aja. Ada yang batu yang licin, ada batu yang enggak. Terus kita tanya, Kak, misalkan kenapa ya batu yang ini licin, kenapa batu yang ini nggak licin gitu. Terus anak tuh nanti mungkin melihat di alam, ternyata batu yang licin itu karena sering terpapar oleh air sungai tersebut. Nanti kalau misalkan kita mau jalan, lebih baik milih batu yang licin atau batu yang kering ya. Nanti dia tuh akan memproses di dalam otaknya untuk mendorong abstraksi dan imajinasi anak tersebut di peristiwa yang sedang terjadi. Dia akan secara sadar memilih, ya kalau mau jalan milihnya batu yang nggak licin, ataupun kalau dia memilih batu yang licin ya nggak apa-apa, dia coba gitu ya, coba coba kak gitu ya, jalan di batu licin gimana rasanya, apakah dia terjatuh masuk ke dalam air dan sebagainya. Itu akan menjadi proses pembelajaran di anaknya. Atau juga mungkin ketika kita bikin sambal nih, ibu-ibu bikin sambal, terus anak-anak tuh suka penasaran ya, ngedeketin gitu ya, ngedeketin cabenya gitu, udah tahu, terus kita bilang ini pedas loh, ini pedas. Kita anak-anak penasaran pengen cobain dan penasaran pengen lihat di peristiwa itu, ya udah nggak apa-apa, coba dorong anak abstraksi dan imajinasinya. Jadi kalau kamu mau coba ya udah coba aja, biarkan anak mencoba hal itu. Ketika dia coel gitu atau ketika dia ambil sambalnya ternyata terasa pedas, ya tinggal kasih air sama kita kan. Pedas kan kata Umi juga ini rasanya pedas. Jadi dia tuh sadar nanti ketika ada peristiwa yang berulang, saat dia tahu bahwa sambal itu pedas yang kita bikin, ya dia nggak akan apa ya, dia tahu gitu ya, dia udah belajar, oh itu sambal yang dibikin ibu adalah pedas. Kejadian lainnya ketika anak-anak meminum pakai gelas kaca. Biasanya suka kayak gitu ya. Anak tuh pengen pakai gelas kaca punya ibu atau punya ayah yang gede gitu, yang besar. Dibandingkan gelas-gelas dia yang berbahan dasar plastik. Boleh dikasih tahu ini gelas Ade ya gitu ya. Ini gelas Umi Abi. Tapi tetap aja dia pengen gelas yang punya Umi Abinya yang dari kaca. Ya secara nggak langsung mungkin dia ya udah cobain aja, mungkin nanti ada kejadian pecah atau apapun itu, jadi dia sadar kalau misalkan nggak hati-hati pakai gelas kaca itu akan pecah. Kadang membiarkan anak atau membiarkan anak untuk mencoba sesuatu itu lebih baik daripada nggak sama sekali. Jadi ketika udah ada kejadian suatu peristiwa apa, itu akan mendorong abstraksi dan imajinasinya untuk justru belajar daripada kita larang-larang terus gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk sesuatu yang membahayakan ya enggak juga gitu ya. Kayak misalkan nyobain setrika panas dan lain sebagainya, enggak kayak gitu teman-teman. Untuk sesuatu yang bisa dia pelajari ya, bukan sesuatu yang membahayakan anak. Juga bisa membacakan ayat Al-Quran yang berhubungan dengan kejadian acak pada anak. Kalau misalkan ceritanya nih ayah ibunya ke kebun binatang, misalnya terus lihat gajah atau naik gajah. Terus anak tuh sampai pulang tuh terngiang-ngiang tentang gajah tersebut. Nah di Al-Quran kan ada surat gajah tuh. Karena momennya anak lagi suka gajah, karena udah pulang dari kebun binatang, dia masih terngiang-ngiang dengan gajah, bacain surat yang terkait dengan gajah tersebut. Kak, tahu nggak di Al-Quran itu ada cerita tentang gajah loh. Ceritanya kayak gini, diceritain sama kita dan dibacakan ayatnya. Secara nggak langsung itu akan membangun pemaknaan ayat Al-Quran pada anak. Gitu contohnya. Tapi apakah jadi ini tergantung by moment ya, by moment si anaknya lagi ngapain atau kitanya lagi apa. Nah, maka pandai-pandailah menangkap momen dalam kehidupan kita. Nah, kalau orang tua, gimana caranya menangkap momen biar kita bisa apa ya, bisa narik gitu ya kesimpulan belajar pada anak? Ya, ibu dan ayah tuh harus hadir dalam kegiatan anak-anak kita. Gimana kita tahu momen yang anak kita alami kalau misalkan orang tuanya nggak hadir dalam pengasuhannya. Jadi anaknya ada di depan, tapi pikiran kita lagi kemana gitu ya. Anaknya ada di depan, kita lagi mikirin yang lain gitu ya, atau lagi ngerjain yang lain ya. Bisa mungkin hadir dalam pengasuhan. Usia 7 sampai 10 tahun, konsep fitrahnya adalah menumbuhkan dan menyadarkan. Bagaimana peran orang tua di sini? Maka perbanyaklah aktivitas anak yang memahami sesuatu dari kehidupan alam sekitar. Konsep belajarnya, anak bergerak memahami keteraturan hukum Allah gitu ya. Jadi kalau misalkan dia tahu nih ada proses belajarnya, dia tertarik tentang hal apa dihubungin dengan keteraturan hukum Allah. Terus dorong anak untuk menemukan ayat Allah di alam semesta, itu lebih penting daripada menghafal. Jadi jangan paksa anak untuk
terus-terusan menghafal, kan misalkan menghafal ini, menghafal itu gitu ya. Kalau misalkan anak daya hafalnya tinggi ya nggak apa-apa, tapi kan beberapa anak nggak punya daya hafalnya tinggi. Jadi cobalah kayak misalkan kita ajak nih usia 7 sampai 10 tahun udah mulai explore ya. Dia misalkan ayo kita cari apa di luar terus nanti atau kita mungkin bahasa trennya sekarang adalah tadabur untuk anak ya. Jadi ada program yang namanya tadabur untuk anak usia 7 sampai 10 tahun. Jadi kita pilih satu ayat di dalam Al-Qur'an, entah itu ngebahas lebah, entah itu ngebahas buah, tapi yang ada di sekitar kita gitu ya, entah itu buah, entah itu hewan-hewan dan lain sebagainya yang bisa kita praktekkan saat itu juga. Contohnya nih kayak misalkan ada yang menjelaskan mengenai konsep cahaya matahari. Terus kita bikin kayak misalkan bawa cermin keluar, kita tangkap cahaya matahari, terus si cahaya matahari itu didekatkan dengan cermin dan terjadinya pemantulan. Secara nggak langsung kita belajar sains sekaligus, tapi itu untuk membangun pemaknaan cintanya dia terhadap Allah dengan proses belajarnya sains itu, tapi dengan menggunakan hal-hal yang ada di alam sekitar. Kayak gitu sesimpel itu loh pembelajaran yang dilakukan, yang bisa dilakukan di rumah oleh orang tua. Metodenya apa ya? Dengan belajar di dekat alam. Indikator keberhasilannya ya anak antusias dan timbul gairah untuk mempelajari dan meneliti pola keteraturan hukum Allah itu dan hubungannya dengan Al-Quran. Nah, belajar di alam itu hanya belajar di alam dan belajar dari alam itu berbeda ya. Kalau misalkan di usia 3 sampai 6 tahun itu diutamakan adalah belajar di alam. Jadi belajar di alam itu yang memindahkan tempat belajarnya dari rumah ke alam. Tapi kalau misalkan usia 7 sampai 10 tahun itu belajar dari alam. Belajar dari segala sesuatu yang terjadi di alam sekitar. Kayak misalkan kita mulai tanyakan ya, kenapa kalau siang ada matahari, kalau malam tuh ada bulan? Oh, ternyata ada rotasi bumi di sana, kayak gitu keteraturan-keteraturan yang lain. Kenapa ada daun yang berbentuk oval, misalkan, terus ada daun yang berbentuk persegi panjang, misalkan, atau daun ini lebih panjang daripada daun ini, atau ada daun yang hijau dan ada daun yang kuning. Kan di sana bisa disambungkan, oh ini adalah kalau daun yang kuning berarti daunnya sudah gugur dan sebagainya. Itu kan udah nyambung juga ke proses pembelajaran anak kayak gitu. Jadi saat anak sudah memahami hal di atas disambungkan dengan keteraturan hukum Allah. Ada malam, ada siang, dan sebagainya. Sebenarnya semua konsep pembelajaran kita ini nanti akan disimpulkan kemana arahnya gitu ya. Dan hubungkan dengan ayat Allah dalam alam semesta. Gimana contoh konkretnya ya fasilitasi anak untuk belajar dari alam. Kayak misalkan di alam dan di kehidupan sekitar ya mulai ajak anak ke pasar gitu ya atau kalau misalnya diajak dari kecil ya nggak apa-apa juga. Kalau misalkan ibu bapaknya punya aktivitas di komunitas, ketemu sama ibu bapak yang lain, bapak-bapak sama ibu-ibu yang lain, ya nggak apa-apa juga ya. Ajak di sana kan ketemu sama anak-anaknya mereka, belajar di sana juga bareng. Itu salah satu proses memfasilitasi anak untuk belajar dari alam. Atau mungkin kan sekarang kan di kota-kota ada yang namanya playdate ya, playdate bareng kemana gitu. Nah itu bisa dimanfaatkan untuk memfasilitasi anak-anak untuk belajar. Mendorong daerah belajar dan alatnya untuk melakukan suatu riset. Jadi kayak misalkan ada kasus apa nih gitu ya. Kayak misalkan di rumah ada akuarium yang ternyata nggak dikuras berapa minggu, ternyata airnya udah kotor gitu ya. Terus si kacanya sudah hijau. Nah, dorong gairah belajarnya. Kenapa ya di dalam akuarium kok bisa kayak gitu kalau nggak dibersihin? Nah, dia tuh usia 7 sampai 10 tahun otaknya sudah berpikir, dia akan apa ya? Mencoba mencari jawaban yang tepat atas permasalahan yang sedang dihadapi. Juga menemukan ketersambungan antara ayat Al-Qur'an dan alam di sekitar ini nyambung sama yang di usia 3 sampai 6 tahun tadi ya kalau udah dibiasain apa ya segala peristiwa disambungin sama ayat-ayat Al-Qur'an itu bisa di apa ya, menjadi kebiasaan di usia 3 sampai 10 tahunnya. Nah, untuk 11 sampai 14 tahun itu konsep fitrahnya mengokohkan, ini tinggal dikokohin aja. Ayah ini sebagai pelatih dan ibu menjadi mentor. Jadi sebagai pelatih itu yang menyediakan si anak itu giroh belajarnya di mana kan beda-beda ya. Ada anak yang sukanya belajar otomotif misalkan, jadi ciri-cirinya tuh anak suka aja tentang mobil misalnya, atau tentang mesin dan sebagainya. Ada juga anak-anak yang suka seni kayak ngegambar terus ya atau ngewarnain terus tapi dilihat-lihat hasil gambar sama hasil ngewarnainya tuh bagus-bagus gitu ya, gradasinya dapet, bentuknya dapet dan lain sebagainya.
Ada juga anak yang sukanya ngomong terus ya. Sebenarnya nggak ada anak yang nakal, hanya saja anak yang bakatnya itu belum kita tahu. Anak ini kenapa sih ngomong terus ya nggak bisa diem terus nanya ini itu. Mungkin dia jadi presenter apa gitu ya, atau mungkin dia menjadi pendakwah hebat nantinya, kan nggak ada yang tahu. Maka dari itu pandai-pandailah untuk melihat si giroh belajar anak tuh di mana. Nanti giroh belajar ini juga dapat nyambung ke fitrah belajar, fitrah bakat nantinya ya. Bakat anak tuh di mana nanti dijelasin di fitrah bakat. Nah, pandai-pandai untuk melihat giroh belajar anak tuh di mana. Jadi anak tuh semangatnya belajar apa? Nah, itu harus kita jadikan bekal. Jadi anak nih sukanya di mana ya. Nanti si ayah nih jadi pelatihnya. Kalaupun nggak jadi pelatihnya, ya anak bisa menghubungkannya dengan pelatih yang hebat. Kalau misalkan si anaknya suka ngomong terus, si bapaknya ini introvert nggak bisa ngomong, misalnya yaudah berarti cari guru yang bisa ngajarin dia ngomong, tapi ngomong-ngomong kebaikan gitu ya. Entah itu dialurkan jadi penyiar radio kah, entah itu dialurkan jadi presenter berita lah gitu ya, entah itu kemana-mana ya dia memiliki peran dari banyak ngomongnya itu. Sementara ibu yang jadi mentor, jadi progresmu sampai mana nak gitu ya. Kalau misalkan si ayah udah menyediakan, oh kamu mungkin bisa nih si banyak omong kamu di penyedia penyiar radio ini gitu ya. Nah ibu yang jadi mentor, oh kamu ternyata jadi gini gini gini. Nah khususnya di usia 11 sampai 14 tahun nanti saran kegiatannya adalah magang. Saran kegiatannya adalah salurkan atau magang. Kayak kalau magang itu bukan terkait dengan magang yang dapat uang aja gitu ya, yang si anak tuh kerja nggak kayak gitu. Tapi magang tuh kayak si orang tua mendekatkan anaknya dengan giroh belajarnya. Jadi kalau misalnya yang banyak omong tadi dideketin, dikenalin atau didatangin atau mengunjungi gitu ya, mengunjungi penyiar-penyiar radio, terus membuat dia mencoba untuk menyiarkan satu acaranya sendiri di sana gitu ya, dengan izin si penyiar radio itu, atau belajar mengenai konsep bagaimana jadi penyiar radio yang baik dan sebagainya. Nah, kayak gitu contohnya di usia 11 sampai 14 tahun. Lalu anak merasakan langsung perjuangan dalam belajar. Jadi di usia itu kan si anak nih tadi saran kegiatannya nanti adalah magang ya. Jadi si anak tuh langsung terjun ke dunianya, dunia itu yang dia geluti. Dan anak aktif terlibat dalam berperan dalam misi keluarga. Nah, kalau misalkan kan di awal yang pernah saya bahas adalah kalau misalkan penumbuhan fitrah ini mau optimal, setidaknya ayah dan bunda harus punya misi keluarga dulu nih. Misi keluarganya mau apa peran yang dijalani di muka bumi ini gitu ya. Entah itu jadi pedagang kah, yang pedagang muslim yang hebat kah gitu ya, atau mau jadi pendakwah kah di bidang apa, atau mau jadi guru kah gitu ya, guru yang mengajari muridnya tentang keilmuan apa, kan punya misi masing-masing ya. Jadi misi keluarga itu kan udah dijelasin ya, nggak terikat dengan jadi dai yang bicara di depan umum, nggak hanya kayak gitu aja, tapi bisa juga terkait dengan profesi keluarganya apa, kayak gitu. Jadi kalau misalkan ayah dan bundanya punya misi keluarga tertentu, mulai anak diaktifkan di sana, kayak gitu. Metodenya bagaimana ya, dengan memberikan ujian proyek inovatif. Contohnya ya apa ya, terjun langsung proyek inovatif tuh, terjun langsung ke dalam giroh belajarnya si anak. Indikator keberhasilannya ya anak antusias. Jadi ketika si ayah ini udah memfasilitasi anak untuk giroh belajarnya, oh kamu suka ngomong ya, ya udah nanti sama ayah kita datangin ke ini radio yuk gitu ya, kita kunjungan ke radio. Mungkin bisa hubungi adminnya dulu atau hubungi ownernya dulu, izin izin ikut mengunjungi di sana, bagaimana lihat situasinya gitu ya. Dan kalau misalkan mau belajar si anaknya gimana gitu ya, cari solusinya bersama-sama dengan tempat atau fasilitas atau guru yang ada di sana. Seperti itu. Saran kegiatannya apa? Ya ini tadi ya, magang. Jadi anak magang di tempat yang gairah belajarnya menyala. Dan jadikan anak pemimpin proyek sosial untuk membantu menyelesaikan masalah umat kalau ada. Dan anak meneliti dan melahirkan karya inovatif yang dihasilkan. Sehingga puncak dari penumbuhan fitrah belajar pada anak bukanlah menjadikan anak kita juara satu dari dengan berbagai keahlian. Jadi, apakah juara satu bukan berarti fitrah belajarnya tumbuh? Bisa aja fitrah anak tumbuh kalau misalnya anak kita juara satu. Tapi orientasi utama dari para orang tua, puncak penumbuhan fitrah belajar itu bukan menjadikan anak kita juara satu dan ahli di bidang berbagai keahlian ya.
Tujuan belajar ialah jika anak kita semakin cinta pada rohnya dan bermanfaat bagi sekitarnya. Jadi semakin ia belajar, semakin ia tahu sesuatu, maka dia semakin beriman. Bukan semakin ia belajar, ia semakin tahu sesuatu, dia semakin egois pada orang, dia semakin sombong, dia semakin dan sebagainya ya. Tapi tujuan dari belajar bagi manusia di bumi adalah untuk menumbuhkan cinta kepada Robnya, dia semakin beriman kepada Allah karena dia tahu ya pengetahuannya semakin luas, dan dengan pengetahuan itu dia semakin bermanfaat bagi sekitarnya. Apakah ada orang-orang pintar yang gak bermanfaat? Ada. Justru yang banyak korupsi adalah orang-orang pintar. Bukan begitu? Iya kan? Apakah ada orang-orang pintar yang nggak bermanfaat? Ada. Justru orang-orang yang tahu dengan ilmu hukum menjadikan hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Bukan kan begitu? Nah itu. Jadi tujuan belajar di sini agar ia semakin cinta pada Robnya ya dan semakin bermanfaat bagi alam sekitarnya. Sekian materi hari ini, jazakumullahu khairan, karena proses pembelajaran fitrah belajar sudah selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, saya cukupkan sekian materi hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita baca bersama-sama doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.